Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari konsep dasar dari regresi linear. Apa sih itu regresi linear? Regresi linear merupakan salah satu metode dalam statistika yang paling populer digunakan dalam berbagai riset. Pada analisis ini, kita ingin melihat apakah ada hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Sebagai contoh misalnya, apakah terdapat hubungan linear antara variabel biaya promosi dengan variabel penjualan. Di sini terlihat bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara biaya promosi dengan penjualan. Artinya, bila biaya promosi meningkat, maka variabel penjualan pun ikut meningkat. Maka di sini biaya promosi disebut sebagai sebab, kemudian variabel penjualan disebut sebagai akibat. Oleh karena itu, regresi merupakan analisis statistika yang memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih variabel kuantitatif sehingga salah satu variabelnya dapat diprediksi dari variabel lainnya. Artinya, variabel akibat ini yaitu penjualan, nilai-nilainya dapat diprediksi berdasarkan dari variabel biaya promosi. Baik, selanjutnya adalah contoh-contoh penelitian yang berkaitan dengan regresi linear. Misalnya, apakah ada pengaruh penghasilan dengan pengeluaran? Kemudian, apakah ada pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan? Selanjutnya, berapa besar pengaruh pendapatan dengan jumlah kredit yang diberikan? Dari berbagai contoh penelitian ini, terlihat bahwa terdapat dua variabel, yaitu variabel penghasilan dan variabel pengeluaran. Pada metode regresi ini ingin melihat hubungan sebab akibat antara variabel sebab dan variabel akibat. Di sini promosi merupakan sebab, kemudian penjualan adalah akibat. Kemudian di contoh berikutnya, pendapatan merupakan sebab, kemudian jumlah kredit yang diberikan adalah akibat. Kemudian berikut adalah contoh penelitian yang berkaitan dengan regresi linear tapi lebih dari satu variabel sebab, yaitu apakah ada pengaruh positif biaya promosi dan luas outlet terhadap penjualan. Nah, di sini terdapat tiga variabel, di mana dua variabel adalah variabel sebab dan satu variabel akibat. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah kredit kepada nasabah? Maka jumlah kredit ini adalah akibat dan faktor-faktor di sini adalah sebab. Kemudian, berapa besar pengaruh waktu pelayanan dengan rating kinerja karyawan? Nah, di sini rating kinerja merupakan akibat dan waktu pelayanan merupakan sebab. Baik, berikut adalah kaitan antara analisis korelasi dan analisis regresi. Konsepnya seperti ini, misalnya kita memiliki variabel hujan, kemudian ada variabel pengguna payung, kemudian ada variabel frekuensi banjir di jalanan. Kita ketahui bahwa variabel pengguna payung tidak disebabkan oleh variabel frekuensi banjir di jalanan. Artinya, semakin banyak pengguna payung tidak mungkin diakibatkan oleh semakin tinggi frekuensi banjir di jalanan. Begitupun sebaliknya, tidak menuntut kemungkinan semakin tinggi frekuensi air di jalanan itu disebabkan oleh pengguna payung. Kedua ini tidak ada hubungan sebab akibat, hanya ada hubungan saja, yaitu korelasi. Kemudian, frekuensi hujan akan mengakibatkan frekuensi pengguna payung. Artinya, variabel hujan merupakan variabel sebab, kemudian pengguna payung merupakan variabel akibat. Kemudian, begitupun ini, frekuensi hujan mampu mempengaruhi banyaknya air di jalanan, sehingga frekuensi hujan merupakan sebab dan frekuensi banjir merupakan akibat. Dari ilustrasi ini kita ketahui bahwa variabel pengguna payung tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan variabel frekuensi banjir. Begitupun sebaliknya, variabel frekuensi banjir tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan pengguna payung. Akan tetapi, variabel hujan memiliki hubungan sebab akibat dengan pengguna payung. Begitupun frekuensi hujan memiliki hubungan sebab akibat dengan frekuensi banjir. Dari sini kita ketahui bahwa apabila dua buah variabel berpengaruh, maka pasti berhubungan. Akan tetapi, apabila dua variabel berhubungan, belum tentu berpengaruh. Jadi dalam analisis regresi sebaiknya kita terlebih dahulu mempelajari analisis korelasi. Berikutnya adalah istilah-istilah dasar dalam analisis regresi, yaitu ada yang disebut sebagai sebab, kemudian ada yang disebut sebagai akibat. Karena dalam analisis regresi ini ingin melihat hubungan sebab akibat satu, dua, atau lebih variabel. Variabel sebab ini sering pula disebut sebagai variabel independen atau variabel bebas. Kemudian sering pula disebut sebagai variabel prediktor.
Variabel sebab ini biasanya disimbolkan dengan variabel X. Kemudian untuk akibat sering pula disebut sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Kemudian akibat ini sering juga disebut sebagai variabel respon dan akibat ini biasanya disimbolkan dengan variabel Y. Jadi kalau kita mendapatkan istilah-istilah seperti ini merupakan variabel sebab, kemudian yang ini merupakan variabel akibat yang maknanya sama saja. Berikutnya adalah model umum regresi linear. Kita ketahui bahwa dalam regresi linear kita ingin melihat hubungan sebab akibat. Maka akibat ini terjadi karena ada sebab yang terukur dan ada sebab faktor lain yang tidak terukur. Pernyataan ini bila diformulakan dalam bentuk matematik maka bentuknya seperti ini, yaitu akibat adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah seterusnya sampai beta P xP ditambah error. Kita ketahui bahwa Y ini adalah akibat, kemudian x1, x2 sampai x ke P ini merupakan sebab-sebab terukur, kemudian error ini adalah sebab yang lain yang tidak terukur atau sering disebut sebagai faktor lain. Kemudian dalam model umum ini di mana beta di sini merupakan parameter. Jadi model ini adalah model populasi yang selanjutnya akan diduga parameternya menggunakan data sampel. Berikutnya adalah pendugaan parameter dengan matriks. Nah, kita ketahui bahwa modelnya yaitu seperti ini, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 dan seterusnya ditambah error. Bila model ini diurai dalam bentuk matriks maka bentuknya seperti ini, yaitu akibat pengamatan pertama, akibat pengamatan kedua sampai akibat pengamatan ke N. Begitupun untuk sebab 1 pengamatan pertama, sebab 1 pengamatan kedua dan seterusnya. Begitupun untuk error 1, error 2 sampai error ke N. Dari matriks ini, untuk menduga nilai parameter ini kita bisa mengurai dalam bentuk seperti ini, yaitu dugaan parameter beta sama dengan X transpose X inverse X transpose Y. Maka diperolehlah pendugaan beta pada model ini dalam bentuk persamaan seperti ini. Beta 0 duga ditambah beta 1 duga X1 ditambah beta 2 duga X2 ditambah seterusnya sampai beta duga P XP. Perlu kita ketahui bahwa terdapat perbedaan bentuk model dengan bentuk persamaan, yaitu yang pertama pada model nilainya di sini adalah nilai aktual, sementara pada persamaan nilainya di sini adalah nilai prediksi. Jadi keduanya berbeda. Kemudian yang kedua adalah pada model beta 0, beta 1, beta 2 dan seterusnya merupakan parameter, sementara pada persamaan beta 0 duga, beta 1 duga dan seterusnya merupakan statistik yang merupakan penduga dari parameter. Kemudian berikutnya pada model terdapat error, sementara pada persamaan errornya sudah tidak ada karena Y di sini merupakan Y prediksi. Berikutnya adalah jenis-jenis regresi linear. Yang pertama yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Pada regresi sederhana ini hanya ada satu variabel sebab akibat itu terjadi. Kemudian pada regresi sederhana ini bentuk modelnya yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah error. Hanya ada satu variabel sebab akibat ini terjadi. Berikutnya pada regresi linear berganda yaitu terdapat lebih dari satu variabel sebab sehingga modelnya seperti ini. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 dan seterusnya ditambah error. Ini merupakan variabel-variabel sebab yang membuat akibat ini terjadi. Berikutnya adalah tahapan analisis regresi linear. Yang pertama, kita harus menduga parameternya, kemudian kita menginterpretasikan persamaan, kemudian kita melakukan pengujian hipotesis, kemudian kebaikan model, kemudian setelah itu kita mengecek asumsi atau diagnostik residualnya. Baik, itulah konsep dasar tentang analisis regresi linear. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.